Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri temukan 212 merek beras dari 10 provinsi yang diduga dioplos. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terungkapnya beras oplosan ini bermula dari adanya anomali berupa rendahnya harga beras di penggilingan namun tinggi saat sudah sampai ke konsumen. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah menjuarai Red Bull Rookies Cup. Meskipun mengawali start dari posisi ke-7, Vega berhasil meraih podium tertinggi dengan mengalahkan pembalap muda berbakat dari negara lain. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ke tahap penyidikan. Menanggapi ditingkatkannya status penyidikan, Roy Suryo minta pihak penyidik terlebih dahulu memanggil para pelapor, termasuk Joko Widodo. Berkarung-karung beras dalam sebuah gudang ini diduga merupakan beras oplosan yang baru saja dibongkar tim dari Kementerian Pertanian Kementan dan Satuan Tugas Satgas Pangan Polri. Kementan dan Satgas Pangan Polri bahkan menemukan beras oplosan ini di 10 provinsi yang seluruhnya ada 212 merek. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengoplosan beras melibatkan jaringan mafia pangan yang modusnya mencampur beras kualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi. Tim dari Kementan dan Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap beras oplosan setelah menggelar investigasi dari 6 hingga 23 Juni 2025. Yaitu dengan meneliti 268 sampel dari 212 merek beras yang tersebar di 10 provinsi. Dan hasilnya cukup membuat renyah. 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Berdasarkan keterangan Kementan, temuan beras oplosan di tengah produksi yang tengah menimpa merugikan konsumen hingga 99 triliun rupiah. Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan, terungkapnya beras oplosan ini bermula dari anomali saat stok beras tertinggi dalam 57 tahun dan saat produksi beras mencapai 36,6 juta ton. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Akibat beras oplosan yang beredar di pasaran, konsumen beras premium bakal mengalami kerugian 34,21 triliun rupiah per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga 65,14 triliun rupiah. Menurut pedagang beras di pasar tradisional, kebanyakan konsumen beras tetap membeli beras oplosan lantaran terkecoh oleh tampilan beras yang bersih, namun dengan harga yang murah, padahal sesungguhnya beras oplosan. Kebanyakan kan terkecoh dengan harga murah, Bang. Kan harga murah dia, bagus beras, ambil. Tapi kan isinya kurang, kadang nggak tahu orang, gitu. Sejauh ini Satgas Pangan Kementan tengah memeriksa 4 produsen beras. Sedangkan Satgas Pangan Polri, Bareskrim juga tengah memeriksa 4 produsen beras, namun fokusnya pada pelanggaran mutu dan takaran. Mitani comes across. He is surely going to take second place ahead of Mitani. Veda Pratama will also have his shoulder. There's no contest there. He wins it ahead of Mitani and Karpushin. Wow, Ramadipa gets fourth place ahead of Gonzalez, Thompson and Pugliese. Veda Ega Pratama akhirnya menjadi pembalap pertama yang mencapai garis finish pada race kedua ajang Red Bull Rookies Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman pada Minggu 13 Juli 2025 lalu. Menjadi yang terdepan dari 18 pembalap muda berbakat dari berbagai negara, Veda, pembalap berusia 16 tahun, merayakan podium pertamanya dengan selebrasi Aura Farming pacu jalur. Veda menjadi yang pertama melewati garis finish dalam waktu 28 menit 26,509 detik, mengungguli pembalap Jepang Zen Mintani di urutan kedua dan Yuroslav Karpushin dari Montenegro yang harus puas finish di urutan ketiga. Usai balapan, Veda mengungkapkan perasaannya mengenai balapan yang ia baru saja selesaikan. Ia mengatakan bahwa hari ini adalah balapan yang luar biasa.
Pada awal balapan, ia mencoba menekan pimpinan balapan, namun ia berubah pikiran dan memilih untuk menyimpan tenaganya di 3 lap terakhir. After that, I'm thinking I think it's better I save my tire for the last 3 laps, and I try to keep calm and just follow the group during the race. And last 3 lap I try to push again, and finally I can finish number 1 again. Dharma going past. Oh, Gillen Planck there. He can see what's happening ahead of him. But Planck. Pada race pertama dengan kondisi trek basah, Veda hanya bisa finish di posisi keempat. The Saxon Ring. Wow. Pada race kedua, bocah kelahiran Gunung Kidul 23 November 2008 memulai balapan di posisi ke-7 tampil luar biasa. Ia sukses melampaui lawan-lawannya pada 3 lap terakhir lalu finish di posisi terdepan. Veda yang balapan dengan motor bernomor 54 sebenarnya tidak berharap menang. Ia hanya berusaha menyalip pembalap lainnya. Pembalap dari Astra Honda Racing Team ini sengaja tidak memaksa motornya karena ingin memacu motornya di beberapa lap terakhir. Namun ia tetap berusaha berada di grup terdepan. Strategi Veda terbukti efektif. Pada 3 lap tersisa, ketika ban motornya masih memungkinkan, ia menghela motornya lebih cepat hingga terus unggul dengan berada di posisi terdepan di akhir balapan. Meraih podium tertinggi, Veda mengumpulkan 130 poin dan berada di posisi ketiga klasmen, terpaut 11 angka dari peringkat kedua klasmen Uriarte di puncak klasmen. Kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia Joko Widodo melangkah ke babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya menaikkannya ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan usai penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara pada Kamis 10 Juli 2025. Naiknya status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo menjadi tahap penyidikan bermula dari laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu terdapat 5 nama, yaitu Roy Suryonoto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Egy Sujana, Fauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Laporan dibuat Jokowi langsung di Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Para terlapor dipersangkakan pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 28 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ditingkatkannya status tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan ditujukan untuk mengungkap siapa pembuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangka. Menanggapi ditingkatkannya kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo sebagai pihak yang terlapor langsung menggelar jumpa pers. Roy Suryo menegaskan dengan ditingkatkannya ke status penyidikan, maka mantan Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak yang membuat laporan harus terlebih dahulu dipanggil. Kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya. Secara keseluruhan termasuk laporan Joko Widodo maupun laporan lainnya, ada 2 objek perkara yang sedang diselidiki, yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong.